Satu Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, udah jam 5 sore gak kerasa ya. Seperti yang tadi saya janjikan kepada Anda bahwa sore ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol seru seputar dunia kesehatan. Apakah itu? Saya kasih tahu dulu bahwa sore ini saya kehadiran satu narasumber yang nanti akan bisa Anda temani untuk berkonsultasi pastinya. Konsultasinya lewat apa? Bisa lewat pertanyaan yang Anda kirimkan di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar karena kami lagi live streaming sore hari ini. Dan juga boleh melalui WhatsApp di 0811461011. Setiap pasangan yang menikah nih Smart Listener pasti mendambakan yang namanya buah hati, ingin punya anak gitu ya. Tapi kadang-kadang ya untuk mendapatkan anak tidak semudah yang kita pikirkan. Ada orang yang usia pernikahannya baru beberapa bulan sudah dikaruniai momongan. Ada bahkan yang harus menanti dulu beberapa tahun. Padahal sebenarnya kalau dilihat kondisi kesehatan, biasanya kan yang menjadi pemicunya adalah kesehatan nih. Kalau dilihat kondisi kesehatannya normal, tapi kok kenapa nggak hamil-hamil gitu ya. Ini yang kurang lebih mungkin bisa disebut dengan unexpected fertility. Nah, sore hari ini kita akan ngebahas tentang itu Smart Listener bersama dengan dokter dari Morula IVF Makassar, ada Dr. Sriwijaya SPOG konsultan Fer. Selamat sore, assalamualaikum Dokter Ciwi. Waalaikumsalam Mbak Rifa. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak macet ke sini enggak ya? Tidak Kurang lancar, lebih. Oh lancar, alhamdulillah. Setiap kalau ada narasumber yang datang tuh saya pasti nanyain macet nggak ya? Diamnya ya. Iya, karena itu yang biasa bisa jadi nggak gumut gitu ya. Kalau terlalu lama kejebak macet, ujungnya stres, nggak sehat. Iya nggak sih? Nah, dokter, kita kan sore hari ini akan membahas tentang unexpected fertility. Ya. Oh, explain, sorry, unexplained. Salah baca saya dokter. Terima kasih udah diperbaiki dokter. Unexplained infertility, pemeriksaan normal tapi kok tidak kunjung hamil juga gitu ya. Ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita khususnya untuk pasangan-pasangan muda nih dokter. Boleh dijelaskan nggak sih apa sih sebenarnya unexplained infertility itu? Oke, terima kasih ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari per definisi unexplained infertility itu, infertility sendiri sebenarnya merupakan suatu kondisi di mana pasangan suami istri yang telah menjalani masa perkawinan 1 tahun tapi belum juga memperoleh keturunan, padahal sudah melakukan hubungan suami istri secara teratur dan tanpa menggunakan kontrasepsi sebelumnya. Nah itu, sedangkan kalau unexplained ya tentu adalah kondisi di mana semua hasil traktus reproduksi, sistem reproduksi baik suami atau baik istri itu semua dalam kondisi normal, tetapi menemukan kondisi yang seperti dijelaskan tadi yang tentang infertility. Jadi yang seperti Mbak Rifa tadi kemukakan ya lumayan banyak sih juga yang mengalami seperti ini. Berapa persen kalau pasangan tuh khususnya di Makassar atau Sulawesi Selatan yang pernah dokter dapati tuh kasusnya banyak nggak sih? Banyak sih tidak, tapi ada kalau kita berbicara khususnya di Makassar ya, tapi kalau secara global ada 11% sekian gitu. Wow. Ya. Sebanyak jadi, itu dokter ya? Iya, jadi mereka sudah melakukan evaluasi, pemeriksaan, tapi ya ternyata dari hasil pemeriksaan semuanya normal-normal saja. Dan ya begitu sampai sekarang belum menemukan keturunan. Oke. Kalau dilihat dari namanya unexplained itu berarti memang tidak bisa dijelaskan. Apakah memang karena tidak didapatkan penyebabnya atau ada satu kondisi memang kasusnya katakanlah secara medik nggak ada penjelasannya atau gimana sih sebenarnya dok? Ya. Dalam pemeriksaan infertility itu ada yang dikatakan pemeriksaan dasar. Jadi kita harus tahu hasil dari pemeriksaan ini. Pertama kalau dari suami tentu adalah analisa sperma, ya. Jadi sperma harus dalam kondisi yang normal. Nah kalau dari istri adalah status ovulasinya dan juga dengan saluran telurnya. Status ovulasi artinya apakah itu bisa dilihat dengan
siklus haidnya. Jadi kalau siklus haidnya teratur, hampir pasti ibunya mengalami ovulasi setiap bulannya. Tapi berbeda dengan saluran telurnya. Saluran telur harus dilakukan pemeriksaan, apakah dengan melakukan pemeriksaan hysterosalpingografi yang disebut seperti itu, ataukah dengan salin infusion sonografi. Jadi ada beberapa pemeriksaan untuk melihat apakah saluran telur ini paten atau mungkin awamnya buntu apa enggak. Gitu. Kalau dua-duanya buntu tentu nggak bisa. Jadi tapi kalau pada unexplained ternyata bagus saja, semuanya bagus. Jadi secara medis itu tidak bisa dijelaskan kira-kira apa sih penyebabnya gitu loh. Karena semua dari pemeriksaan dasar yang kita butuhkan itu ternyata menunjukkan hasil yang normal gitu. Iya. Jadi ya seperti itu. Jadi tapi Bapak Ibu mungkin atau smart listener yang kebetulan merupakan pejuang buah hati ya, tidak perlu cemas akan hal ini karena kita ada cara untuk mengatasi menjadi solusi dari persoalan ini. Baik. Nah tadi juga sempat disinggung ya kalau misalnya perempuan diperiksa saluran telurnya gitu ya buntu atau enggak. Kalau misalnya laki-laki untuk bapak-bapak diperiksa kualitas spermanya seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit juga ke smart listener untuk kualitas sperma yang dikatakan normal gitu dan ini bagus kondisinya. Ya. Ada itu standar apa? yang dipakai gitu ya. Jadi itu berdasarkan WHO. Jadi baik dari segi jumlahnya, jadi jumlah mungkin 100 sampai 125 ke atas juta ya untuk setiap kali perejakulasi. Kemudian geraknya, geraknya itu harus bagus, harus lebih dari 40% gitu. Kemudian bentuknya apakah lebih dari 4% yang baiknya adalah lebih dari 4%. Tapi walaupun jadi mungkin karena nggak tahu apakah dari semakin kesini saya lihat tendensi untuk analisa sperma itu bermasalah itu lebih tinggi. Gitu. Jadi ya tapi kesadaran saya lihat pasangan suami istri untuk bersama-sama datang untuk melakukan pemeriksaan itu sudah semakin besar ya, sudah. Pada umumnya kan kalau dulu-dulu istri saja yang datang, tapi kalau sekarang saya lihat kesadaran sudah tinggi, bapak ibunya datang bersama-sama. Oke, baik. Nah, kesadaran untuk melakukan pemeriksaan itu memang satu hal yang perlu untuk disyukuri gitu ya, karena untuk mendapatkan buah hati bukan hanya perjuangan satu pihak, bukan hanya istri saja atau bukan hanya suami saja. Nah, tapi dokter kalau misalnya nih dalam pernikahan apakah misalnya ada waktu tertentu yang kita tuh emang harus datang periksa gitu? Kalau kita yang jelas kalau misalnya untuk kalau baru awal konsultasi awal setiap saat boleh ya, setiap saat datang itu tidak ada aturan tersendiri. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam suatu promilnya, ya kita sudah mulai masuk ke dalam induksi atau stimulasi ovulasi, telurnya dibesarin atau dikasih penyumur lah katakan, itu kita selalu mulai di haid hari kedua atau haid hari ketiga. Kalau di luar dari itu ya mungkin kita harus menunggu di siklus berikutnya, begitu. Jadi kalau untuk konsultasi awal ya boleh setiap saat. Intinya kapan merasa kira-kira ini butuh pemeriksaan gitu ya, atau mungkin karena usia pernikahannya juga sudah semakin lama tapi itu tadi ya belum juga dikaruniai momongan, ini memang wajib untuk diperiksakan gitu dokter ya. Betul. Jadi kalau misalnya walaupun mungkin secara WHO mengatakan bahwa 1 tahun ya, kita butuh waktu 1 tahun berikut baru dikatakan infertil, tapi kalau misalnya kita menyadari diri bahwa kira-kira ada penyakit yang menyertai atau yang menjadi faktor penyebab dari infertilitas itu, jadi kita nggak perlu menunggu sampai setahun. Apalagi kalau umur sudah masuk ke dalam emergency fertility. Emergency fertility maksudnya sudah berumur 35 tahun ke atas. Jadi kalau sudah 34, 35 itu usia-usia yang rawan gitu ya dok ya? Mungkin kalau secara grafik ya, kalau kita berbicara kualitas maupun jumlah telur, kalau digrafikkan maka sudah mulai turun. Begitu baik jumlah telur yang akan kita pakai
yang akan kita manfaatkan untuk fertilitas itu atau kualitasnya. Jadi kalau sudah 35 tahun maka semua akan menjadi turun. Jadi diharapkan jauh lebih awal untuk mengevaluasi diri kalau sudah tahu ada penyebab primernya. Ya, ya. Oke, dan untuk usia-usia seperti itu juga mungkin resikonya juga akan lebih besar, dokter ya? Ya, resiko dalam pengertian cost-nya akan menjadi lebih besar karena orang seperti bapak ibu atau istri yang usia sudah lebih dari 35 tentu akan mendapatkan obat atau dosisnya akan lebih tinggi dan masa minum obatnya menjadi lebih, atau penyuntikan kalau disuntik itu akan lebih memanjang, dan tentu kita bicara ada obat tentu harus beli lagi. Benar. Itu cost-nya menjadi lebih tinggi. Oke, baik. Nah, tapi ini kan dokter, kalau misalnya kita sakit gitu ya, didiagnosa sakitnya, tahu sakitnya, obatnya pasti ketahuan. Tapi kalau dengan kasus yang tidak bisa dijelaskan, nggak tahu penyebabnya, itu gimana solusinya, dokter? Ya. Nah, kalau kita misalnya sudah melakukan pemeriksaan dasar nih ya, pemeriksaan dasar kemudian semuanya baik-baik saja, normal-normal saja. Mungkin ada 3 cara sih ya untuk promil itu bisa dengan manajemen ekspektatif. Jadi diharapkan untuk diatur jadwalnya. Jadi hubungan suami istri yang jadwalnya diatur. Kan kadang-kadang ada juga pasangan suami istri yang tidak tahu masa subur sebelah mana nih, kapan. Benar. Terus nah seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam promil tentu diharapkan sih ada induksi atau stimulasi telur. Jadi telur yang diharapkan bisa lebih dari 1 lepas pada siklus itu. Nah itu kalau sudah menjalani seperti itu, kemudian dilihat, di follow up tentu ukuran dari telurnya. Kalau ada telur yang sudah siap untuk dibuahi, maka akan diatur jadwalnya. Sekian, tanggal sekian istirahat di sini, tanggal sekian hubungan lagi, istirahat lagi, tanggal sekian. Jadi 3 hari masa wajib untuk hubungannya. Gitu. Setelah itu terserah. Jadi jangan sampai tidak hubungan di tanggal-tanggal yang ditentukan. Sudah sesuai jadwalnya. Jadi tergantung ukuran telurnya yang sudah siap dibuahi oleh sperma suami. Oke, itu yang pertama. Kemudian solusi yang selanjutnya? Yang berikut adalah dengan inseminasi intrauterin. Jadi prosedurnya mungkin kita lebih naik sedikit. Jadi ibaratnya bahwa kalau yang ekspektatif, manajemen ekspektatif itu kan hampir alamiah saja gitu kan ya. Tapi kalau inseminasi itu dilakukan preparasi sperm, jadi di washing dulu, dicuci dulu sperma. Terutama untuk mereka-mereka yang mungkin kalau dalam pemeriksaan antibodi spermanya alergi, dia ada reaksi alergi antibodi, itu bisa kita hindari dengan menggunakan teknik yang ini. Karena sperma akan dicuci, jadi semua protein, enzim-enzim, kemudian kalau ada kuman atau yang merupakan debridement di situ ya, itu akan dicuci dan kemudian akan diambil yang paling bagus saja, lalu dimasukkan pakai kateter khusus, langsung masuk ke dalam rahim ibunya. Tetapi sebelumnya tentu adalah ibu juga diberi penyubur, bahasa awamnya distimulasi dulu. Kalau telurnya sudah siap untuk dibuahi, baru kemudian dilakukan inseminasi. Tindakan inseminasi tersebut dengan sebelum melakukan pencucian. Jadi sebenarnya kalau proses inseminasi itu ibaratnya sperma menjalani proses perjalanan. Kalau di jalan itu lewat jalan tol dia, gitu, karena dia tidak akan menghadapi lendir dari ibu. Karena pada saat orang dilakukan stimulasi ovulasi itu lendir juga makin banyak. Jadi kalau keistimewaannya inseminasi, dia tidak melewati itu. Kemudian pada saat disemprotkan sperma itu sudah langsung dekat puncak dari rahim. Jadi untuk masuk ke dalam saluran tuh sudah intinya nggak ada lagi penghalang gitu ya. Gitu. Jadi ya
jauh lebih besar untuk kemungkinan untuk Oke. berhasilnya. Selain 2 langkah tadi, adakah solusi yang ketiga atau misalnya langkah terakhir juga yang bisa dilakukan gitu kalau misalnya ketemu dengan kasus unexplained infertility ini, dokter? Ya, kalau masih tidak berhasil juga, tentu ya dengan bayi tabung Oke, ya, di baik. bayi tabung. Sebelum dibahas lebih lanjut tentang bayi tabung dan juga nanti kita akan menjawab pertanyaan dari smart listener, kita akan jeda dulu sesaat, dokter. Dan juga untuk Anda smart listener, jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus pembahasan kami di sore hari ini terkait dengan unexplained infertility, pemeriksaan normal kok tidak kunjung hamil. Untuk Anda yang mungkin punya masalah demikian, boleh kirimkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube Smart FM Makassar di kolom komentar kami, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811461011.
Kembali lagi Smart Listener. Sore hari ini saya masih bersama dengan Dr. Ciwi dari Morula IVF Makassar ya. Kita membahas tentang unexplained infertility gitu ya. Untuk orang-orang yang sudah melakukan pemeriksaan berkali-kali dan kondisinya normal, tapi yang jadi pertanyaan kok nggak hamil-hamil juga gitu ya. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Dr. Ciwi beberapa solusi. Ada beberapa tahapan mungkin yang bisa dilakukan sebagai solusi unexplained infertility ini. Tapi saya mau tanya dulu nih dokter, kalau misalnya nih ketahuan misalnya ada satu pasangan yang mengalami kasus ini, tidak bisa dijelaskan kondisinya gimana gitu ya, karena semuanya normal. Ini apakah memang masih ada peluang hamil atau seperti apa sebenarnya kondisinya dokter? Sebenarnya kalau dari segi insidensi keberhasilan ya, untuk unexplained ini jauh lebih besar dibandingkan kalau kita melihat faktor-faktor penyebab yang lain. Angka keberhasilan untuk promilnya itu lebih besar. Jadi misalnya untuk katakanlah ibu yang misalnya menderita polikistik ovari atau ada endometriosisnya, itu bandel, terus terang itu bandel. Saya sering menyebutkan itu bandel karena karena kadang-kadang kita sudah berhasil tapi berhasil membuat telurnya besar-besar tapi embrionya tidak memiliki kualitas yang sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau pada infertility, unexplained infertility itu lebih kansnya lebih untuk memperoleh embrio yang lebih bagus itu lebih besar gitu. Jadi nggak boleh patah semangat untuk kita. Benar. Ya cuma kalau saya sih sangat berharap bahwa kalaupun misalnya baru 2 tahun katakanlah, karena kan dalam 1 tahun pernikahan itu sebenarnya grafiknya masih tinggi tuh kemungkinan untuk hamilnya. Masuk tahun kedua juga, masuk tahun ketiga itu sudah mulai turun grafik. Jadi kalau sudah misalnya kita sudah ada 3 tahun lebih, sudahlah harus segera memeriksakan diri. Jangan menunda gitu ya. Kalaupun ternyata hasilnya semuanya normal-normal saja, tapi belum hamil secara alamiah, toh kita ada teknik atau solusi yang bisa kita tawarkan ke Bapak Ibu yang mengalami hal seperti ini. Oke, dan yang terakhir tadi bayi tabung gitu ya, itu opsi terakhir. Kalau misalnya beberapa tahapan sebelumnya beberapa ikhtiar solusi yang ditawarkan tidak berhasil. Tapi sebelum kita membahas terkait hal tersebut lebih dalam lagi, boleh kita bacakan dulu ya pertanyaan yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Sudah banyak nih Smart Listener yang pengen berkonsultasi langsung ke Dokter Ciwi ya. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada Fatmawati Zakaria. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Saya sudah menikah hampir menginjak 3 tahun. Untuk siklus haid saya teratur 29 ke 29 hari. Telah melakukan beberapa kali analisis sperma, terus HSG, USG, AMH, rahim juga baik. Tapi sudah beberapa tahun belakangan ini mengikuti promil alami dan berjadwal. Kemudian baru-baru ini saya mengikuti inseminasi tapi belum berhasil juga dokter. Kira-kira pemeriksaan lanjutan apa nih dok yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah ada masalah lain yang menghambat kehamilan saya? Terima kasih, silakan dijawab. Jadi kalau misalnya bertanya tentang pemeriksaan jadi sebenarnya kemampuan untuk embrio menjadi lebih bagus itu sangat besar peran dari sperma. Gitu. Jadi kalau misalnya selama ini kalau kita melakukan analisa sperma itu variasinya sebenarnya memiliki variasi yang besar. Dalam pengertian seperti ini. Mungkin di dalam pemeriksaan itu kelihatannya sepertinya jumlahnya bagus, pergerakannya bagus, bentuknya bagus. Tetapi DNA-nya yang kita mesti tahu apakah dia normal saja DNA-nya. Karena DNA itu kan sangat besar perannya untuk kemudian melebur dengan DNA dari istri untuk kemudian menghasilkan embrio yang bagus. Nah, kalau kita bicara tentang pemeriksaan, mungkin bisa kita lanjut ke situ. Jadi pemeriksaan DNA dari sperma. Tapi kalau misalnya tadi ibu sudah melakukan inseminasi, kalau belum berhasil, kalau secara protokol sih sebenarnya atau secara SOP sepanjang ibunya mungkin masih muda umurnya ya, kalau masih muda masih ada waktu, AMH-nya masih bagus, diulang kembali lagi begitu. Jadi diulang kemudian selama proses
akan menunggu siklus promil yang baru, ya mungkin konsumsi suplemen yang diharapkan akan meningkatkan kualitas sperma dan kualitas telur, dan juga menjalani pola hidup yang sehat ya. Jadi mungkin exercise-nya atau jangan terlalu lelah mungkin, atau stres itu itu harus dihindari gitu. Boleh dilihat lagi faktor itunya. Iya, gitu betul. ya. Sambil menunggu ya kita memperbaiki pola hidup kita supaya kemudian nanti dapat menggunakan telur dan sperma yang dengan kualitas yang lebih baik. Tapi dok, ada nggak sih batasan pengulangan inseminasi berapa kali gitu? Kalau dari protokol ya, dari konsensus itu bisa 6 kali dilakukan. 6 kali dilakukan gitu ya. 6 kali dilakukan. Tapi kita lihat umur juga ya. Kalau kita lihat umur yang seperti tadi saya sebutkan, kalau sudah 35 tahun ke atas, saya kira kita tidak perlu sampai menunggu sampai harus 6 kali nih. Nanti tidak berhasil baru saya mulai bayi tabung. Sepanjang Bapak Ibu punya waktu, kesempatan, ada biaya, saya kira kita switch ke teknik yang memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih besar. Oke, itu tadi ya, bayi tabung itu ya dokter. Nah, boleh mungkin juga dijelaskan ke smart listener nih, proses atau tahapan untuk mengikuti bayi tabung ini seperti apa sih sebenarnya dokter? Lebih rumitkah dari inseminasi atau promil biasa, atau seperti apa sebenarnya dok? Rumit sih enggak ya. Jadi kalau kita bicara soal tahap tentu lebih ketat gitu. Jadi karena tidak bisa kami pungkiri bahwa ini mahal. Tidak, teknologi yang dibeli, obat yang dipakai adalah obat yang seperti otak kita hasilkan, dan itu Bapak Ibunya beli teknologi nih ceritanya. Benar. Obatnya mahal. Jadi kami sendiri sebagai praktisi di sana juga memiliki dilema yang sangat besar kalau kami melihat, aduh ibunya harus lagi menambah suntikan, harus menambah perpanjangan waktu atau menambah dosis lagi, itu juga di benak kami juga, aduh kasihan ibunya. Tapi ya seperti itulah. Kalau kita bicara tahap ya. Jadi pertama tentu harus ada screening dari suami, screening dari ibu. Screening untuk suami tentu adalah dengan melihat pemeriksaan analisa sperma tentu ya. Karena dari analisa sperma apakah dia memiliki kelainan yang berat, karena ada juga sperma yang kosong, 0. Jadi ada juga yang sedikit gitu. Jadi kalau sedikit saja mungkin bisa dikoleksi beberapa kali. Jadi beberapa kali bapaknya mengeluarkan di laboratorium, baru kemudian dikumpulkan sperma itu. Setelah kita dapatkan beberapa sperma, baru kemudian kita masuk ke ibunya. Untuk screening awal seperti itu tadi. Jadi banyak pemeriksaan hormon untuk ibu, terutama pada saat akan menjalani bayi tabung ini, AMH terutama ya. Boleh diambil atau dilakukan pemeriksaan ini setiap saat. Jadi kadang-kadang AMH ini yang terlupakan gitu, terutama untuk mungkin smart listener yang berada di luar kota. Sudah berharap akan menjalani proses promil ini, tapi harus tertunda gara-gara AMH-nya nggak ada. Sedangkan itu adalah memberikan gambaran ke kita regimen atau obat apa, dosisnya berapa, itu sangat bergantung juga di AMH itu. Nah, kemudian pemeriksaan hormon yang lain yang dilakukan pada saat haid hari kedua atau haid hari ketiga. Banyak, ada serangkaian beberapa hormon yang sangat kami butuhkan untuk kemudian bisa menjadi patokan bahwa ibunya boleh masuk ke dalam promil ini. Nah, itu konsultasi kalau sudah bisa, kemudian di pemeriksaan hormonnya semuanya, baru kemudian kita masuk ke tahap stimulasi ovulasi. Jadi disuntik-suntik, tergantung regimennya apa. Tapi kadang-kadang karena repot ya, setiap hari harus disuntik. Kalau harus datang ke klinik ya repot. Jadi biasanya kalau awal-awal suntik diajarkan nih cara menyuntiknya. Selanjutnya mungkin dapat dilakukan sendiri di rumah. Bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Apalagi teknologi yang dihadirkan oleh Morula IVF ini adalah teknologi yang paling canggih gitu ya. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bukan pertanyaan sih, tapi komentar dari Dian Mega Savitri. Ini nih paling banyak terjadi di lingkunganku.
teman-temanku normal tapi hamilnya lama gitu dokter. Nah ini apakah memang lingkungan tuh punya pengaruh khusus nggak sih untuk infertilitas setiap pasangan atau gimana dok? Ya sangat sih ya, polusi terutama, infeksi juga bisa. Jadi ada beberapa yang diduga bisa menjadi penyebab. Kalau dilihat secara analisa sperma sebenarnya merupakan pemeriksaan yang masih belum terlalu detail. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita mau lebih detail, itu pemeriksaan DNA fragmentasi indeks. Jadi dilihat DNA-nya bagus nggak sih? Nah, dan tentu tapi itu yang tentu lebih cost-nya lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita bicara itu beberapa referensi ada yang mengatakan mungkin dari drug obat-obatan narkoba, dari alkohol, infeksi, kemudian bisa juga polusi. Ya, kalau kita bicara sekitar polusi banyak kan, Jadi itu atau merokok, juga, benar-benar. Mungkin bapaknya tidak merokok, tapi teman-teman sekitarnya yang merokok, jadi perokok pasif. Sedangkan perokok pasif dampaknya lebih besar dibanding kalau merokok aktif. Benar ya, wow. Jadi memang lingkungan tuh sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya segala upaya atau memang kondisi kita udah normal gitu ya, boleh dilihat lagi lingkungannya seperti apa. Jangan-jangan itu jadi faktor penyebabnya dokter ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Andi Basri. Kesuburan sperma pria terganggu itu apa saja penyebabnya dokter? Ya mungkin tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya. Yang pola hidup sebenarnya kalau yang seperti saya sebutkan tadi ada yang seperti infeksi, ada yang seperti merokok, alkohol, kemudian istirahat yang kurang, pola hidup yang tidak sehat. Kita membutuhkan 7-8 jam per hari untuk jam tidur. Kemudian melakukan exercise 15-30 menit setiap hari atau minimal 3 kali lah dalam seminggu untuk melakukan itu, dan tidak terlalu lelah. Jadi pola makan yang sehat. Oke. Jadi pertanyaan itu selalu saja ada untuk Bapak Ibu ya, kalau karena tidak bisa kita memungkiri, sekarang kan kita tahu orang gampang saja pesan-pesan GoFood atau apa benar-benar. Belum apa-apa sudah pesan makanan dan belum tentu itu sehat. Gaya hidup ya gitu. dok ya. Iya gitu. Oke, baik. Ini mitos atau fakta sebenarnya dok. Ada pertanyaan dari Andi Kifli. Kemandulan atau misalnya infertilitas gitu ya. Apakah ini mitos atau fakta, masturbasi saat muda itu punya satu penyebab infertilitas atau gimana dok? Kalau mungkin masturbasi saya kira tidak, mitos aja. Mitos aja ya? Mitos saja. Karena sepanjang dia bisa melakukan ejakulasi pada saat melakukan hubungan suami istri, itu harusnya sperma tetap bisa menjangkau telur yang ada di saluran telur. Karena dilemanya, bukan dilema sih, dan proses fisiologisnya telur itu kan menunggu di saluran telur itu, dan dibutuhkan sperma yang kualitas superior sih kalau orang bilang, kualitas superior untuk menjangkau telur yang berada di saluran telur yang bagian bawah. Jadi saluran telur itu ada beberapa part ya, jadi tapi dia menunggunya di ujung. Jadi kalau spermanya geraknya slow, dia muter-muter, ada gerakan sperma yang muter-muter di tempat, jalan di tempat atau siksak, tapi yang tentu dibutuhkan sperma yang bergerak aktif ke atas gitu. Oke, baik. Next, dokter, tadi kan sudah sempat dijelaskan juga setelah melalui tahapan screening, ada beberapa tahapan-tahapan lagi gitu yang dilalui oleh pasangan suami istri. Kalau misalnya memang memilih untuk bayi tabung gitu ya. Bayi tabung sendiri tingkat kesuksesannya itu berapa persen sebenarnya dokter? Ya kalau diantara semua promil ya, tentu bayi tabung memiliki kesuksesan yang lebih besar. Persentase tentu bervariasi, tergantung kondisi ibunya. Kalau misalnya dia ada penyebab primernya, misalnya seperti yang sebutkan tadi, ada polikistik ovarinya, ada endometriosisnya, tentu persentase lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya karena kelainan
saluran telur. Ya. Artinya katakanlah saluran telurnya buntu dua-duanya. Tapi yang lainnya sehat saja. Secara alamiah buntu dua-dua tentu nggak bisa ketemu dong sperma sama telur secara alamiah atau secara inseminasi itu nggak bisa. Nah kalau dengan bayi tabung untuk kondisi seperti ini, wah itu besar sekali persentase untuk keberhasilannya. Apalagi kalau dia masih muda. Benar. Dengan harapan bahwa telur yang berkualitas bagus juga masih lebih banyak. Oke, jadi peluangnya memang lebih besar Ya. gitu ya. Effortnya mungkin juga akan sangat worth it gitu ya. Ketika misalnya kita mengalami keberhasilan dengan bayi tabung ini, apalagi di Morula IVF sudah dengan beragam teknologi yang super canggih gitu ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan dari Smart Listener juga dari Ramdhani Nasir. Apakah ada treatment atau obat khusus, Dok, yang bisa dikonsumsi atau dilakukan ketika mengalami kegagalan bayi tabung gitu? Kegagalan bayi tabung, kegagalan banyak faktor sih sebenarnya ya. Kalau kita melihat, karena upaya kita di Morula itu mulai dari distimulasi, kemudian melakukan proses konsepsi, fertilisasi ya. Jadi sperma suami itu langsung disuntikan ke telur ibunya, telur istri, kemudian dipantau perkembangannya. Kalau dia masih belum berhasil, dan kami di klinisi tentu hanya sampai ke embryo transfer. Jadi embrionya langsung dimasukkan ke dalam rahim ibunya. Setelah itu ya proses berjalan dengan sendirinya. Apakah embrio itu akan nempel atau enggak gitu. Kalau yang ingin kalau misalnya ini belum berhasil, dan masih ada embrionya, embrio berikutnya, itu bisa kita lakukan lagi embrio transfer berikutnya, paling tidak hari haid kedua, siklus kedua dari pada saat dilakukan embrio transfer dan gagal itu. Dan proses menunggu itu, proses menunggu itu tentu banyak, tetap harus ada suplemen, terutama kita fokus ke ibunya kan. Kita mungkin nggak fokus lagi ke ibu, ke suami, karena persiapan untuk transfer embrio yang masih ada, dan kita fokus ke ibunya. Nah, ibunya itulah yang kita genjot. Jadi genjot dorongan, semangat ya. Suplemennya bagaimana, hidup sehatnya harus bagaimana gitu. Kalau untuk masih ada tersisa embrio itu masih ada, mungkin ibunya yang kita siapkan lebih. Kecuali kalau misalnya embrio sudah tidak ada, sudah habis dan akan memulai siklus baru, ya seperti itu lagi, kita mulai lagi spermanya seperti apa. Oke, baik. Jadi memang proses ini yang terbaik gitu ya, ketika dengan peluang yang lebih besar dibanding dengan program-program lainnya gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan juga nih, Dok, ketika misalnya ada pasangan yang memilih untuk bayi tabung di Morula gitu, pendampingan seperti apa sih yang dilakukan dari dokter-dokter dan juga pihak dari Morula IVF demi keberhasilan? Karena saya yakin banyak nih yang berhasil, karena ada beberapa teman-teman saya yang juga kemudian datang ke Morula, ikut promil, ada yang inseminasi, ada yang bayi tabung, dan alhamdulillah berhasil. Dokter senang juga mendengarnya dan bisa melihat langsung bayi lucunya gitu. Pendampingan seperti apa sih yang dilakukan dari dokter-dokter di sana? Ya seperti tadi ya, mungkin kalau screening yang ketat tentu, screening ketat, apakah kita bisa memulai ini atau kita harus menunda. Menundanya juga ya memang harus membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena kalau kita selalu mulai di haid hari kedua atau haid hari ketiga. Kalau ini belum memungkinkan, next cycle lagi, tunggu lagi Bu, tunggu lagi. Jadi selalu di screening awal itu yang kita perketat gitu ya. Kalau misalnya bisa langsung ya, setiap pada saat menjalani proses promilnya, ibunya akan selalu di follow up. Jadi yang kita follow up artinya dipantau telurnya maupun dinding rahimnya. Apakah dinding rahimnya optimal untuk dilakukan embrio transfer atau harus menunggu lagi. Jadi memang harus sabar juga. Dokternya juga harus sabar gitu. Karena kalau dokternya tidak sabar, kasihan pasiennya nanti ya. Ya betul. Jadi ya itu tadi. Walaupun kami tidak bisa mengatakan bahwa akan 100% ini berhasil, tidak ada satupun
promil yang bisa kita Ya. jamin sampai 100%. Tapi yang Tidak. pasti pihak dokter-dokter dari Morula sendiri melakukan yang terbaik gitu ya. Iya. Mau konsultasi kapanpun juga Iya. open gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya nih smart listener yang mendengarkan kita atau menyaksikan kita juga ingin ikutan promil atau bahkan inseminasi atau bahkan bayi tabung gitu ya di Morula, caranya seperti apa sih dokter? Kalau seperti biasanya, kalau mau ketemu dengan dokternya Ya. gitu ya, make appointment dulu 1 hari Bisa langsung sebelumnya datang lah. mungkin ya? Terserah sih sebenarnya, tapi kalau misalnya jauh lebih baik karena di klinisi di Morula itu kami ada beberapa. Terserah kalau misalnya memang setiap saat mau datang juga boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya ingin ketemu dengan dokter tertentu ya make appointment 1 day before ya. Iya. 1 hari sebelumnya harus kadang-kadang kalau kepentingannya adalah biar pasiennya jangan menunggu terlalu lama gitu. Benar. Jadi kalau bisa dengan- diatur waktunya. Benar, kalau udah appointment bisa lebih enak konsultasinya ya. Iya. Baik, apa nih terakhir untuk smart listener yang mendengarkan kita dan menyaksikan kita, apa pesannya kalau misalnya menemukan kasus unexplained infertility ini, dokter? Ya, kalau pesan saya sih sebenarnya kita jangan menunda. Jangan menunda untuk mengevaluasikan diri. Kalau sudah tahu hasilnya kemudian unexplained, jangan menunda untuk segera ikut promil. Benar. Jangan ada yang mengatakan bahwa kita jangan menunggu gagal dulu gitu loh. Ya. Kita tidak tahu apakah berhasil atau tidak kalau kita tidak menjalaninya. Benar. Lebih baik kita mengambil satu langkah lebih cepat gitu ya daripada gundah sendiri. Benar. Padahal teknologinya ada. Kalau misalnya menunda-nunda nanti kelamaan gitu ya. Iya. Mending langsung datang ke Morula IVF Makassar gitu ya. Informasi Iya. lengkapnya mungkin bisa dicek ke media sosialnya Morula ya dokter Iya, ya. ada. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Dokter Ciwi waktunya sore hari ini. Makasih, Semoga sama-sama. obrolan kita bermanfaat, smart listener. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi baik melalui WhatsApp dan juga kanal YouTube Smart IVF Makassar. Saya Rifa Majid pamit. Jangan lupa follow Instagramnya @morula IVF Makassar. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa.